Ole Romeni cedera, Paulinho Moselin dan Arema FC dihujat warganet. Akun media sosial Arema FC dan Paulinho Moselin dihujat warganet, karena insiden di pertandingan Piala Presiden 2025 antara Oxford United vs Arema FC. Insiden tersebut terjadi hanya beberapa menit setelah Ole Romeni mencetak gol. Bahkan setelah terkena benturan dia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Paulinho Moselin sendiri baru saja didatangkan Arema FC di musim ini. Pemain sayap asal Brasil tersebut langsung mendapatkan semprotan dari warganet. Pelanggaran yang dilakukan Paulinho memang keras, karena pul sepatu Paulinho mengenai sisi dalam engkel Ole Romeni. Pelanggaran tersebut terjadi di menit 13, saat pemain Arema FC Paulinho mencoba menghentikan pergerakan Ole di sisi kiri pertahanan Arema FC. Pelanggaran tersebut sempat membuat Ole kesakitan dan mendapatkan perawatan dari tim medis serta tidak bisa melanjutkan laga pertandingan. Ole kemudian digantikan oleh Sibeli di menit 16, karena harus ditanduk keluar lapangan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memeriksa kemungkinan kartu merah atas pelanggaran keras tersebut. Namun wasit utama kemudian memutuskan hanya memberikan kartu kuning. Cedera tersebut sangat disayangkan, karena Ole baru saja mencetak gol perdana di pertandingan pramusim Oxford United. Aset pemain timnas cedera gara-gara pemain tarkam, tulis salah seorang warganet di media sosial. Mereka membanjiri kolom komentar akun media sosial Paulinho, bahkan saat artikel ini dibuat, sudah lebih dari 4.000 komentar. Akun Arema FC juga menjadi sasaran kemarahan dari warganet. Gak jelas ini pemain, mending suruh hengkang dari Indonesia, tulis warganet lainnya di laman Arema. Pasca terkena tackle keras tersebut, Ole Romeni bahkan kesulitan berjalan, bahkan harus ditandu. Sampai dengan saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai cedera yang dialami Ole Romeni. Apakah cedera tersebut parah dan membuatnya harus absen di rangkaian pertandingan Piala Presiden, atau bahkan lebih lama? Tentu kini semua berharap agar Ole Romeni tidak mengalami cedera parah, sehingga dapat melanjutkan pertandingan bersama Oxford United di Piala Presiden 2025 maupun di musim baru nanti. Pelatih Arema FC salahkan matinya lampu stadion saat kalah telak dari Oxford United. Pelatih Arema FC Marcos Vinícius Santos Gonçalves menyalahkan kejadian matinya lampu stadion dalam kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Oxford United dalam laga grup A Piala Presiden 2025. Pertandingan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Lampu Stadion Sijalak Harupat tiba-tiba mati pada awal babak pertama. Tepatnya pada menit keempat, wasit pun menghentikan pertandingan sekitar 25 menit. Menurut Gonçalves, kejadian itu yang membuat konsentrasi anak asuhnya buyar dan akhirnya kalah dari tim asal Inggris, Oxford United. Awalnya, Arema main luar biasa sampai lawan bingung. Tapi tiba-tiba mati lampu dan setelahnya fokus pemain kurang dan langsung kebobolan 2 gol cepat, kata Gonçalves seusai pertandingan. Oxford United bermain apik dalam pertandingan kontra Arema. Gol pertama Oxford dicetak melalui Przemysław Placeta pada menit ke-6. Berselang 2 menit berikutnya, giliran Ole Romeni yang menjebol gawang Arema. Pada menit ke-43, Leo Thomas Snowden mencetak gol ketiga Oxford. Gol terakhir Oxford dicetak Gatlin Odonkor pada menit ke-70. Menurut dia, performa anak asuhnya tampak bagus dan berani menekan pertahanan Oxford United. Tapi, setelah kejadian mati lampu stadion, semua rencana permainan buyar. Sebelum lampu mati, Arema bagus bermain menekan, tapi ketika lampu mati mereka, Oxford, bermain lebih pintar, katanya. Johan Alvarizi dan kawan-kawan hanya memiliki waktu singkat untuk proses pemulihan kondisi fisik dari pertandingan sebelumnya. Singo Edan, julukan Arema, hanya memiliki jeda waktu 2 hari dari pertandingan sebelumnya. Sementara Oxford lebih diuntungkan karena memiliki waktu 4 hari untuk proses recovery. Kekalahan tersebut membuat Arema harus tersingkir dari ajang Piala Presiden 2025 karena kalah selisih gol dari Liga Indonesia All-Star. Sementara itu, Oxford United melaju ke final dan akan bertemu dengan Port FC pada Ahad.
Bojan Hodak jelaskan tujuan Persib lakukan pemusatan latihan di Thailand. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan tujuan timnya melakukan pemusatan latihan di Thailand pada 17 hingga tanggal 27 Juli tahun 2025 mendatang dalam rangka mempersiapkan musim kompetisi 2025/26. Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Bojan mengatakan pemusatan latihan di Thailand ini akan sangat membantu memantapkan kesiapan skuadnya dalam menatap kompetisi. Kita tahu sekarang di sini, Persib Bandung, banyak pemain baru, ya, jadi ini penting karena di sana tujuan kami untuk menyatukan, membuat tim semakin solid, ungkap Bojan. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut berharap selama 11 hari menjalani pemusatan latihan di Thailand akan membuat chemistry seluruh anggota tim bisa terjalin dengan baik. Contohnya jika seseorang baru mendapatkan tempat kerja dan tidak mengenal satu sama lain, mereka memerlukan banyak waktu bersama, dan latihan bersama, ini tentunya sangat bagus untuk ajang saling memahami satu sama lain, jelas Bojan. Setelah dipastikan tidak lolos dari babak penyisihan grup Piala Presiden 2025, Persib Bandung akan terus berlatih mempersiapkan diri menyambut kompetisi musim 2025/26. Persiapan yang matang perlu dilakukan oleh Persib Bandung karena pada bursa transfer kali ini sudah melepas 14 pemainnya termasuk pilar-pilar penting dalam meraih gelar juara Liga 1 Indonesia 2024/25 lalu. Oleh karena itu, Persib Bandung mendatangkan beberapa pemain anyar untuk mengisi posisi-posisi yang ditinggalkan dan persiapan maksimal selama pramusim sangat penting untuk skuad Pangeran Biru. Penilaian jujur Bojan Hodak soal penampilan Ramon Tang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyampaikan penilaian terhadap penampilan penyerang anyar asal Brasil, Ramon Tang. Ramon Tang bermain sebagai pengganti di laga Persib kontra Dewa United pada Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2025. Bojan Hodak mengatakan, Ramon Tang tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, seperti semua pemain, terutama wajah-wajah baru. Apalagi Ramon Tang dan para pemain mayoritas baru menjalani program berlatih selama beberapa hari. Tidak ada pemain yang bugar, semua pemain terakhir bermain di bulan Mei, dan saya rasa tidak ada pemain yang masih bermain di bulan Juni, semuanya memasuki masa rehat di bulan Juni, kata Bojan Hodak. Jadi tentunya semua yang datang secara kondisi kebugaran individualnya tidak berada di level yang bugar. Tapi mereka masih jauh, bahkan untuk bermain selama 30 menit, mayoritas dari mereka juga belum siap bermain selama 45 menit. Saya katakan, kami bermain terlalu cepat dan idealnya ini digelar akhir Juli, ini akan lebih bagus dan pemain lebih fit, ujar pelatih asal Kroasia tersebut. Ramon Tang didatangkan Persib dari klub Liga Kamboja, Visaka FC dan jadi pemain tersubur di kompetisi domestik di sana dengan 21 gol.